والأولياء المقربين والمصنفين المخلصين وإلى جميع والدينا ووالدكم الفاتحة. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian bulan yang lalu masih terkait dengan berzikir. Saya ingin mengawali bahwa ilmu Allah itu begitu luasnya. Bahrun bila sahilin, lautan yang tanpa tepi. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, Allah menjelaskan tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Musa diperintahkan untuk belajar dengan Nabi Khidir. Sampai Nabi Musa mengatakan, la abrahu hatta ablughal majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Aku tidak akan berhenti mencari Khidir meskipun bertahun-tahun lamanya, berkilo-kilometer jauhnya. Ketika ketemu dengan Nabi Khidir, ada dua corak keilmuan, jalan menuju Allah berbeda. Cara Nabi Musa untuk sampai kepada Allah berbeda dengan cara Nabi Khidir bertemu dengan Allah. Maka kata Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu gak bakal sabar. Kenapa? Cara kita berbeda. Tujuan kita sama, menuju kepada Allah, tapi caranya berbeda. Sampai akhirnya Nabi Musa terbuka, ternyata begitu luasnya ilmu Allah. Bahkan ekstrim sekali. Ketika ketemu perahu khorokoha dilobangin, ketika ketemu anak kecil fakotalah, dibunuh kan gitu. Begitu pula jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan cara membersihkan hati. Jalan menuju Allah dan cara membersihkan hati ini berbeda-beda caranya. Itulah yang disebut dengan thoriqah. Thoriqah itu artinya jalan, Pak. Metode menuju Allah, usul ilallah, dan metode tazkiyatun nafs itu banyak dan caranya berbeda-beda. Saya ambil contoh. Untuk sampai ke Bandung, Bapak Ibu bisa memilih jalan. Ada lewat Puncak, ada lewat Cipali, ada lewat Cikampek, atau lewat yang lain. Itu namanya thoriqah, thoriqah puncakiyah, thoriqah Cipaliyah gitu. Selama perjalanannya itu benar, ya silakan. Tidak bisa saling menyalahkan antara orang yang lewat Puncak dengan orang yang lewat Cipali. Setiap perjalanan ada kelebihannya, ada kekurangannya. Selama tujuannya sampai ke Bandung, silakan saja. Begitu pula tazkiyatun nafas, membersihkan. Ibu membersihkan baju, itu kan pilihannya banyak. Pakai rinso, pakai ini, pakai banyak macam. Wah, saya nggak cocok dengan rinso, saya cocoknya dengan ini gitu. Nah, begitu pula yang kemarin saya jelaskan, yaitu dengan zikir la ilaha illallah. Itu merupakan salah satu cara untuk sampai kepada Allah, dan untuk salah satu cara untuk sampai kepada Allah dan untuk membersihkan hati. Cuman bulan kemarin sudah kita jelaskan betapa kemuliaannya membaca kalimat la ilaha illallah. Di antaranya man kana akhira ahdihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa
bapak, ibu ketika nanti di akhir hayatnya membaca la ilaha illallah dijamin masuk surga. Kemudian hadis yang lain, laisa ala ahli la ilaha illallah waqsatun fi kuburihim wala fin nusur. Orang yang sudah menjadi ahli la ilaha illallah, siapa dia? Yang selalu berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak akan ada rasa takut, dan di kuburan begitu pula tidak ada rasa takut nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini salah satunya. Salah satu. Atau yang gampang kita ilustrasikan, ini masakan. Tujuan kita kenyang dan sehat. Saya tawarkan Bapak makan nasi uduk. Nasi uduk nih, nasi uduk Betawi nih, ada jengkolnya nih. Tapi ada lagi cara makan orang pagi-pagi bukan nasi uduk. Nasi kuning. Atau nasi biasa, nasi goreng. Selama itu nasinya bagus, enggak basi, silakan saja gitu. Jangan yang makan nasi uduk menyalahkan orang yang makan nasi goreng. Yang makan nasi goreng menyalahkan orang yang makan nasi kuning gitu. Sama-sama. Zikir la ilaha illallah salah satu. Ada orang yang, Ustadz, saya lebih senang mendekatkan diri dengan Allah dengan Al-Quran. Silakan. Itu namanya thariqah Qur'aniyah namanya. Saya alhamdulillah Ustadz, setiap hari saya sudah bisa membaca 1 juz Al-Quran. Bagus, itu modal, itu jalan untuk sampai kepada Allah. Alhamdulillah Ustadz, saya kayaknya lebih senang dengan berselawat. Dengan selawat, ketika saya baca selawat hati saya tenang. Dan Allah kasih urusan gampang. Dan itulah janji Rasulullah pun begitu dalam selawat. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Oh, saya pengen ngambil selawat aja, enggak apa-apa, namanya thariqah salawatiyah namanya. Ya, jadi kendaraannya kita dengan selawat. La ilaha illallah, inilah yang ini hanya penawar. Saya bilang ini hanya penawaran saja, penawaran. Biar kita tahu, oh, jadi gini. Kalau orang yang hanya pergi ke Bandung lewat puncak aja, bisa jadi dia akan menyalahkan orang yang lewat Cipali. Lewat mana Bandung Cipali? Nyasar, nggak bener. Kalau mau nyampe ke Bandung lewat puncak. Kenapa? Karena dia tidak tahu perjalanan lewat Cipali. Jangan lewat Cipali, macet. Karena dia cuma sekali doang lewat sana macet gitu. Ketika kita mengetahui semuanya, yang lewat Cipali kita tahu, lewat puncak kita tahu kelebihannya, kekurangannya, maka akan muncul tasamuh, toleransi dalam kehidupan beragama. Dalam yang kemarin ada beberapa acara yang saya dengar kabarnya juga, mungkin ada sedikit ini, saya ingin menjelaskan saja bahwa apa yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan syariat. Tinggal kita memilih apakah ingin melalui jalan itu atau jalan yang lain, itu terserah saja. Misalnya, apa itu manakib? Manakib itu adalah membaca kisah perjalanan seseorang yang dimuliakan oleh Allah. Yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Meskipun dalam penelitian saya, dalam tulisan saya dalam ini, manakib itu banyak. Ada manakib Syekh Saman, bahkan manakib Imam Ghazali gitu. Tapi memang yang masyhur adalah manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan ini ternyata sudah diamalkan oleh orang-orang tua dulu dan merupakan sesuatu yang sakral, Pak. Dalam penelitian saya, ada di beberapa daerah sampai masaknya aja, Pak. Masaknya, tukang masaknya, ketika untuk memasak manakib, acara manakib, mereka nggak ngomong, Pak. Diem semua. Itu dikawali. Kawali itu
Ciamis ya. Itu ada beberapa masyarakat kelompok kalau mereka sedang masak untuk manakib Syekh Abdul Qadir, mereka diem semua. Nggak ngomong. Biasanya kan kalau ibu-ibu kan kalau masak kan ngomong kemana-mana. Ini nggak Pak, diem Pak. Mulai masak diem. Diem apa? Menghidupkan zikir hofi. Begitu kesakralannya. Ada lagi saya teliti, dalam manakib ini ada orang manakib, air manakib namanya. Itu di Yogyakarta. Air manakib itu apa? Dia meyakini bahwa ketika acara manakib Allah turunkan rahmat. Allah turunkan rahmat. Isbi zikri solihina tatanazzalur rahmah. Ketika kita menyebutkan nama orang soleh, maka turunlah rahmat. Menyebutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diyakini oleh mayoritas kaum muslimin, terutama ahli sunnah wal jamaah, adalah sultanul aulia. Dan kemuliaan beliau memang bukan inilah kelemahan kita, mengenal Syekh Abdul Qadir cuman karomahnya saja. Sedangkan beliau itu seorang yang hafiz Al-Quran. Umur 9 tahun sudah hafal Quran. Umur 20 tahun sudah menjadi mufti mazhab Hambali. Beliau mempunyai karya-karya yang begitu banyaknya. Tapi kita hanya mengenal Syekh Abdul Qadir karomah-karomahnya saja. Tapi beliau seorang yang bahkan dipatikan, beliau termasuk filosof of Islam. Ahli filsafat Islam. Tulisannya begitu, Syekh Abdul Qadir filosof of Islam. Kenapa Ustadz yang dibaca Syekh Abdul Qadir bukan baginda Rasulullah? Ada, baginda Rasulullah pun ada, namanya Maulid, Simtuduror, dia ulami, baca rawi, barzanji gitu. Membaca Syekh Abdul Qadir Al-Jailani secara otomatis itu yang diyakinin membaca mukjizatnya Rasulullah. Kenapa? Karomah para wali adalah mukjizatnya Rasulullah. Karomahnya para wali, karomahnya Syekh Abdul Qadir adalah mukjizatnya Rasulullah. Kan Syekh Abdul Qadir dalam sebuah karomah ketika ketemu dengan orang Nasrani, dia mengatakan Nabi Isa lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Isa dalam kitab sucimu mengatakan tuhil mauta, menghidupkan orang yang meninggal dunia. Itu dalam kitab sucimu, Al-Quran. Dan dalam Al-Quran tidak disebutkan Nabi Muhammad menghidupkan orang yang meninggal. Itu benar Pak. Silakan Bapak baca Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Cari apakah ada di situ Nabi Muhammad menghidupkan orang yang meninggal? Nggak ada. Tapi ketika Nabi Isa tubriul akma wal abros wa tuhyil mauta, menyembuhkan penyakit kusta dan bisa menghidupkan orang yang meninggal. Oh benar, kata Syekh Abdul Qadir. Sekarang tunjukkan kuburan mana yang paling tua. Untuk apa? Saya ingin memperlihatkan, saya bukan seorang nabi, tapi saya seorang umatnya Nabi Muhammad. Bahasanya kita jangan guru gua dah, gua dulu dah gitu. Saya umatnya Nabi Muhammad, saya bukan nabi. Lastun nabiyyan walakinni min ummati Rasulillah. Aku bukan seorang nabi, tapi aku umatnya Muhammad SAW. Mana kuburan paling tua ini? Maka beliau mengatakan, aku akan dengan izin Allah, aku hidupkan dia dengan keberkahan baginda Rasulullah. Benar, kum bi izni, bangunlah dengan izinku, izin Rasulullah, izin Allah Subhanahu wa taala. Benar Pak, dia bangun. Sambil bernyanyi, karena waktu ketika masih hidup dia seorang penyanyi. Nggak masuk akal, itu namanya karomah. Ustadz nggak masuk akal, masa bisa kayak gitu? Itu namanya karomah. Karomah itu kharikul ada, sesuatu yang tidak bisa masuk ke dalam akal pikiran.
Kalau yang masuk akal itu bukan karomah namanya. Nggak masuk akal. Nabi Muhammad bisa membelah insikokul komar, membelah bulan. Ya nggak bakal masuk akal karena itu mujizat. Nggak masuk akal Rasulullah Nabi Muhammad Isra dari Mekah ke Yerusalem ke Palestina langsung naik ke langit ke-7 bahkan di Sidratul Muntaha. Nggak masuk akal. Iya, karena itu mujizat. Mukjizat itu khariqul adah, yang sesuatu yang di luar kebiasaan. Maka acara manakib yang diadakan itu tidak bertentangan. Bahkan dalam penelitian saya ada namanya hagiografi. Hagiografi itu adalah memotivasi seseorang dengan mengkisahkan kisah orang lain. Hagiografi namanya. Memotivasi seseorang dengan mengkisahkan orang lain. Dan itu dilakukan dalam Al-Quran. Al-Quran tuh manakib semuanya. Manakib Nabi Yusuf, manakib Nabi nahnu naqusuka ahsanal qasasi bima wahayna ilaika inni ra'aitu ahada asara kaukaba. Itu mana itu adalah manakibnya Nabi Yusuf alaihi salam. Manakibnya Nabi Sulaiman. Ketika dia lewat diantaranya patabas sama dohikon. Ketika lewat di ini ya udkhulu masakinakum la yahtimanakum Sulaimanu wa junuduh patabas sama Sulaiman. Ketika semut-semut mengatakan masuk ke dalam lubang, nanti terinjak-injak oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dengar dan dia membaca Rabbi auzi'ni an azkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan. Itu manakib semuanya. Itu hagiografi namanya. Di dalam manakib, tujuan utama manakib adalah untuk memperkenalkan zikir la ilaha illallah. Itu tujuannya, Pak. Tujuan manakib memperkenalkan kedahsyatan zikir la ilaha illallah. Karena memang ini jalannya. Ini jalan menuju Allah melalui la ilaha illallah. Istilah saya, ini jalannya melalui Cipali nih. Maka kita promosikan bagaimana orang-orang bisa lewat Cipali. Perkenalkan Cipali itu enak perjalanannya. Rest areanya enak, bersih, misalnya gitu ya. Begitu pula dalam manakib, orang yang tidak mengenal kedahsyatan la ilaha illallah jadi tahu, oh iya ya. Oh iya ya, oh iya ya. Dan zikir la ilaha illallah muttafaq alaih, disepakati oleh seluruh ulama adalah rajanya zikir, termasuk Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim al-Jauziyah, atau bin Baslah, Syekh Utsaimin Allah yarham. Itu bahkan ulama-ulama Syiah pun meyakini zikir yang paling kuat adalah la ilaha illallah berdasarkan hadis Nabi afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Tapi tidak menyalahkan, tidak merendahkan amalan-amalan yang lain. Ustadz, emang enak sih lewat Cipali, tapi saya lewat Puncak aja dah. Silakan. Ya Ustadz benar, emang la ilaha illallah saya akuin bagus dah, tapi saya pakai selawat aja dah. Gak apa-apa. Hatta dengan bakti kepada orang tua aja bisa sampai kepada Allah, Pak. Uwais Al-Qarni, apa amalan Uwais Al-Qarni? Gak ada, Pak. Saya cari-cari amalan Uwais Al-Qarni apaan ya? Gak ada, Pak. Cuman apa? Dia merendahkan dirinya di hadapan manusia. Dia memaafkan kesalahan manusia. Meskipun dia dihina. Kan Uwais Al-Qarni kan dihinanya luar biasa. Apalagi amalannya berbakti kepada ibunya. Sampai Rasulullah mengatakan, hai Abu Bakar, hai Umar, kalau kamu ketemu nanti sahabatku Uwais
dari Qarn, dari Yaman, kamu minta doa sama dia. Disuruh Abu Bakar dan Umar, suruh minta doa kepada Uwais Al-Qarn. Kenapa ya Rasulullah? Kalau kebaikan dia dibagikan kepada seluruh manusia, maka semua manusia akan masuk surga. Kebaikan dia nih dibagikan. Bagaimana dia sampai? Melalui birrul walidain. Nah, jadi pertama, jadi manakib itu tujuannya yang kedua adalah menjaga keistiqomahan dalam zikir la ilaha illallah. Kenapa Pak? Karena zikir la ilaha illallah tujuannya bukan kedikjayaan, bukan menjadi orang yang sakti, mandraguna. Bahkan banyak orang yang mengambil talqin, orang Depok Pak, saya nganter alhamdulillah, itu tahun 80-an Pak, dia preman di Blok M Pak. 80-90, artinya pada zaman itu di Blok M itu preman ya jagoan Pak. Dia megang melawai Pak, megang melawai, preman dia. Tapi kan namanya kayak gitu kan ada kejenuhan, dia jenuh lah gitu. Dia pengen bertobat, dia pengen udah capek dia jadi preman, capek. Kebal Pak, dia kebal. Ya preman Blok M. Kita tahu bagaimana kondisi Blok M dulu kan gimana gitu. Kebal. Ketika dia mengambil talqin zikir la ilaha illallah, biasa aja Pak, zikir la ilaha illallah biasa aja. Pas dia pulang dia nginjek paku berdarah Pak. Ya wajar Ustaz berdarah, tapi dia nggak pernah keluar darah. Nggak pernah keluar darah. Ya Allah, bertahun-tahun nggak pernah ngelihat darahnya sendiri Pak. Allah kasih tunjuk lagi, dia jatuh dari motor Pak, jatuh dari motor, langsung beset keluar darah. Ini ada 2 orang yang kayak begini Pak. Satunya lagi orang tua Pak. Dia pernah, dia udah tua sekarang, orang udah tua. Dia pernah tabrakan, mobilnya hancur, dianya biasa-biasa aja Pak. Preman juga, orang Bandung di daerah Dago, preman Dago dia. Dapat talqin zikir, jatuh dari motor, berdarah. Hancur Pak ilmunya Pak. Kekebalannya hancur. Jadi ilmu la ilaha illallah itu menghancurkan ilmu kayak seperti itu. Karena tujuannya tasfiyatul qalb, menjernihkan hati. Jadi kalau Bapak sedang zikir la ilaha illallah jangan anggap nanti bisa terbang, enggak bakal terbang, Pak. Malah yang dulu bisa terbang jadi enggak bisa terbang. Maka perlu pertemuan, perkumpulan yang sama-sama kita berzikir, Pak. Ayo kita berzikir semua. Malah nih, saya bukan nakutin. Ada orang zikir ini habis semuanya Pak, hartanya Pak dicuci sama Allah Pak. Kok zikir ini kok jadi begini? Baru iya sadar ya. Saya ini. Terusin aja, balik Pak. Jadi benar-benar dinolin dulu sama Allah. Baru diganti sama Allah semuanya. Diganti sama Allah. Maka orang yang zikir la ilaha illallah itu tidak ada jaminan gila, nggak ada gila. Kalau zikir bismillah kan kemarin saya waktu ngisi di Tangerang, kaget juga. Ustaz saya bismillah ngamalin 14.000. Saya bilang kaget. Bapak dapat dari mana? Saya baca buku. Wah kaca Pak. Baca buku mujarobat lagi. Jangan Pak. Kenapa? Bahaya itu Pak. Itu bismillah itu energinya luar biasa gitu. Iya, saya nggak dapat. Saya cuma baca buku doang. Terus ya begitu badan saya emang kadang-kadang panas gitu. Tapi saya baca selawat, bagus ada selawatnya saya bilang. Bagus ada selawat. Kalau nggak ada selawat, sedeng dia. Ngeliat tai kambing dibilang permen. Itu nggak sembarangan. Tapi kalau zikir la ilaha illallah tidak ada Pak, jaminan. Kenapa? Karena dari Syekh Abdul Qadir itu sudah mengamalkan ini semua. Terus
Kalau saya baca, saya lihat tokoh-tokoh pergerakan nasional kemerdekaan zikirnya ini Pak. Oke, ini sekilas. Sunnah Hogranya itu diutus oleh Belanda. Dia orang Belanda, bukan orang Islam, orientalis. Tapi dia menguasai Islam. Baca Quran fase, baca kitab gundul dia bisa. Bahasa Arab fase. Tapi bukan orang Islam. Orang Belanda bingung, kenapa orang yang pulang haji itu ruh jihadnya kok jadi besar. Pemberontakannya jadi luar biasa. Maka dikasih label lah orang yang pulang haji dengan haji. Itu bukan penghormatan tapi penandaan. Hati-hati tuh Pak Haji tuh. Tandain tuh, awasin tuh. Kenapa? Ruhnya beda dia nih. Akhirnya dikirimlah Sunnah Hogranya ke Mekah Pak. Dikirim ke Mekah. Diteliti ada apa di Mekah. Ternyata di Mekah banyak pesantren-pesantren yang dipimpin oleh orang Nusantara. Dulu belum ada Indonesia kan. Nusantara, orang kita. Dan menghasilkan ulama-ulama yang memiliki ruh jihad yang luar biasa. Siapa diantaranya? Syekh Ahmad Khotib Sambas. Lahir 1803, wafat 1875. Beliau orang Kalimantan, umur 19 tahun, beliau pergi musafir ke Mekah, ngaji di sana sampai menikah dengan orang Mekah dan mertuanya tuh imam besar Masjidil Haram. Dengan melihat mantunya fasih dalam baca Qur'annya, kemudian ilmunya luar biasa, diangkatlah dia menjadi imam besar Masjidil Haram. Maka dia dapat gelar namanya Al-Khatib. Beliau dikasih tanah di Jabal Kubais. Jadi kalau bapak-bapak ibu umroh, itu di depan Marwah, itu ada jabal tuh, sekarang jadi istana. Dulu pesantrennya Syekh Ahmad Khotib Sambas. Disitulah digembleng Pak. Karena beliaulah yang menyatukan thariqah ini, Qadiriyah dan Naksabandiyah. Beliau yang menyatukan Pak. Di dunia ini yang menyatukan itu beliau Pak, orang Indonesia Pak. Apa yang beliau zikirkan di sana? La ilaha illallah, la ilaha. Itu Pak zikirnya Pak. Dan zikir hopi yang bapak-bapak terima bulan yang kemarin terima. Disitulah melahirkan ulama-ulama dan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan. Siapa diantaranya? Syekh Nawawi Al-Bantani. Lahir 1813, 10 tahun setelah kelahiran Syekh Ahmad Khotib Sambas. Beliau ngaji dengan Syekh Ahmad Khotib Sambas, Pak. Beliau ngambil ijazah dengan Syekh Ahmad Khotib Sambas. Dari beliau lahirlah ulama-ulama besar. Siapa diantaranya? Mama Falak, Bogor, Pegentongan. Asalnya Asalnya Banten dia. Tapi diberikan tanah oleh Soeharto. Kenapa? Karena beliau seorang pahlawan. Dikejar-kejar Pak. Itu diceritakan sekarang jadi batu Quran. Itu kampungnya hilang Pak. Ditutup sama dia. Belanda, nih mana kampung nih. Zikirnya apa beliau? Mama Falak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada lagi muridnya Syekh Ahmad Khotib Sambas siapa? Kyai Khalil Bangkalan. Itu muridnya Pak. Kyai Khalil Bangkalan punya murid Kyai Hasyim Asy'ari, Kyai Wahab Hasbullah, Kyai Mustafa Bisri, yang semuanya ini pergerakan perang di Surabaya. Ujung-ujungnya Syekh Ahmad Khotib Sambas lagi. Kemudian ada lagi muridnya Syekh Tolabuddin Cirebon, melawan Belanda juga dan mengajarkan kepada murid-muridnya zikir la ilaha illallah. Syekh Tolha wafat diteruskan kepada muridnya Syekh Abdullah Mubarak atau Abah Sepuh. Abah Sepuh dikenal jagoan, ditembak, nggak ada yang nembus, tapi hatinya bersih. Apa buktinya? Beliau pernah
Abah Sepuh dengan Abah Anom menghadiri pengajian. Memang zikir ini banyak orang yang nggak paham, Pak. Termasuk zamannya Abah Sepuh. Abah Sepuh mengajarkan di Suryalaya zikirnya, lah bahkan kenceng, Pak, goyang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka disebut dengan godebak. Pesantren godebak. Itu rame, dulu pun rame. Jadi kalau sekarang rame, ya biasa emang udah gitu. Beliau datang ke pengajian, itu penceramahnya dari awal sampai akhir menghina, mengharamkan zikirnya Suryalaya, termasuk Abah Sepuh. Abah Sepuh diam aja, Pak. Jagoan, Pak. Muridnya aja kalau zikir terbang, muridnya, Pak. Dulu zaman Abah, kenapa? Soalnya zaman Abah Sepuh kan zaman peperangan. Jadi zikirnya itu kedikjayaan diperlukan. Kalau sekarang nggak usah, Pak. Zikirnya itu bagaimana dapat duit, Pak, bisa terbang. Terbangnya naik pesawat, beli tiket. Masanya beda udah gitu. Abah Sepuh dihina kayak begitu, diam aja. Pulang ke Suryalaya, Pak. Suryalaya ngapain? Panggil, cari domba yang paling besar, siapin beras 1 karung. Buat siapa? Buat tadi yang penceramah tadi. Yang tadi ceramah hina Abah, iya, kasih dia. Dianterin, Pak. Dari mana? Dari Abah Sepuh. Dasar Suryalaya udah dihina malah ngasih kebo, masih kambing. Inilah hasil daripada zikir la ilaha illallah, memiliki kedikjayaan tapi hatinya bersih. Sampai akhirnya itu kiai jadi muridnya Abah Sepuh. Abah Sepuh pulang turun kepada Abah Anom. Karena Abah Anom sudah lewat masa penjajahan, perjuangan beliau mengisi kemerdekaan. Apa? Beliau mendirikan Inabah, Pak. Inabah itu pesantren untuk orang yang narkoba, orang yang depresi, orang yang stres. Bagaimana cara pengobatannya? Nggak dikasih obat. Setiap malam jam 12 lewat 1 menit dimandiin, Pak. Tapi pakai baca doa, ada doanya, dimandiin, lalu didudukin, zikir bareng-bareng, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan metode ini jutaan orang yang tadinya narkoba sembuh. Dan ini terbukti, dan ini diakuin oleh Presiden Soeharto sampai Abah Anom mendapatkan kapal taru. Ini metode ini, Pak. Abah Anom pulang digantilah dengan diteruskan oleh Abah Aus. Apa yang beliau ajarkan sama zikir la ilaha illallah ini. Jadi manakib tujuannya untuk mengistiqomahkan orang yang sudah punya zikir la ilaha illallah. Karena al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Lebih banyak turunnya daripada naiknya. Dengan sekarang gini aja gampangnya gini. Bapak pergi ke pasar, beli alat-alat olahraga, fitness. Alat-alat olahraga lengkap, Bapak taruh di rumah. Berapa lama Bapak pakai? Paling cuma sebulan gitu. Setelah itu jadi pajangan. Ataupun kalau Bapak latihan paling cuma setengah jam aja udah capek. Tapi kalau Bapak berkumpul dengan orang-orang yang sedang ikut fitness, itu bisa 2 jam, bisa. Itulah namanya al-barokah ma'al jamaah. Kemudian keistimewaan lagi thariqah ini adalah kita punya guru itu. Jadi kalau Bapak ini mengamalkan ini, nyambung terus, Pak. Itulah yang dalam kitab Anwarul Qudsiyah. Maka perlu sanad. Bapak mengamalkan ini, ngikut, Pak, dengan guru Bapak. Namanya Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul. Nyambung lagi kepada Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin Abah Anom. Nyambung lagi kepada Abah Sepuh. Nyambung lagi kepada Syekh Tolha. Nyambung lagi kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Sampai kepada Syekh Abdul Qadir. Nyambung sampai kepada baginda Rasulullah. Itu silsilah, Pak. Itu kelebihannya, Pak. Jadi Bapak sudah termasuk rombongan, kalau bahasa gampangnya, ikut kereta nyambung.
Lokomotifnya di depan, baginda Rasulullah tetap Pak. Dan ini tidak akan melenceng daripada apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kata si Abdul Qadir, thariqatuna mabniyatun alal kitabi was sunnah. Thariqah kita ini berdiri dari dua sayap, Al-Quran dan sunnah. Yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah itu bukan thariqahku. Ustaz, tapi saya lihat kok macam-macam kayak sholat sunnah berjamaah. Baik, dalam kitab Al-Majmu' Sarah Muhazzab, ini kalau dalam dunia ilmu fikih, ini kaliber pertama Pak, kelas pertama, peslen dalam rujukan kitab fikih yang ditulis oleh Abu Zakaria Yahya An-Nawawi. Imam Nawawi, bukan saya Nawawi. Kalau saya Nawawi Banten 12-13 Hijriah beliau, 13-12 ya. Kalau Imam Nawawi 600-an, 612 terus. Beliau mengatakan sholat sunnah itu ada yang disyariatkan berjamaah seperti sholat taraweh, sholat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, itu disyariatkan berjamaah. Ada juga sholat sunnah yang nggak disyariatkan berjamaah, ba'diyah, qobliyah, duha, itu nggak disyariatkan. Tapi yang tidak disyariatkan berjamaah dibolehkan untuk melakukan sholat berjamaah. Itu bisa dilihat dalam kitab Majmu' Sarah Muhazzab atau kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami, Sarah Al-Minhajnya Syekh Nawawi. Jadi boleh saja. Dan ternyata Bapak sholat taraweh sendirian Pak di rumah. Itu ngitung tasbih 2 rakaat. Lama banget ya, lama Pak. Tapi kalau berjamaah enak Pak. Apalagi imamnya patas. Bis patas, bukan bis Metro Mini. Bis patas deh. Siapa imam? Oh Ustadz ini. Wah patas deh. Siapa imam? Ustadz ini. Waduh, Metro Mini deh. Enak Pak berjamaah. Jadi boleh saja. Ustadz, kok sholat sunnah kok duduk gini? Dalam Sunan An-Nasai, bahkan dalam kitab Sama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmuzi, itu diriwayatkan setahun sebelum Rasulullah wafat, beliau lebih banyak mengerjakan sholat sunnah dengan duduk Pak. Jadi sholat sunnah dengan duduk itu sunnahnya Rasulullah. Maka di kita ini ada beberapa sholat sunnah dianjurkan untuk duduk. Tapi kan Ustadz pahalanya setengah. Bukan, kita nggak ngitung pahala Pak. Kita ibadah ini udah nggak ngitung pahala, tapi menghidupkan sunnah. Kenapa sholat duduk itu sunnah? Apa kelebihannya? Gini Pak. Bapak nanti umroh, naik pesawat Pak. Itu kalau nggak biasa sholat sunnah, kalau nggak biasa sholat duduk, bingung Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gini doang Pak, muter-muter Pak, bener Pak. Tapi kalau Bapak sudah membiasakan sholat sunnah duduk, Bapak di kendaraan, Bapak lagi di naik pesawat, naik kereta, sholat aja udah biasa udah. Dan itu sunnah Rasulullah. Tapi untuk sholat sunnah. Kalau sholat fardu berdiri gitu. Nah, gitu ya. Baik, mungkin kita diskusi. Kalau mungkin benar ada pertanyaan dipersilakan.
Baik, Pak Ustaz. Alhamdulillah jahe merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya nama Pak Purwoto. Iya. Kebetulan kami juga sama-sama mengurus masjid ini. Alhamdulillah. Tadi Pak Ustaz menerangkan terkait dengan apa namanya zikir terkait dengan apa namanya nasabiyah dan qadiriyah. Iya. Tidak salah Ustaz. Jadi pertanyaan saya adalah ini kan kalau saya kan sebagai orang yang awam, Oke. ya, saya madrasah saja tidak lulus dan saya tidak punya kaji dan lain sebagainya. Ini kalau menurut saya bagi saya pribadi ini adalah hal yang baru, artinya ilmu yang baru ya buat saya sebagai orang yang awam. Terkait dengan beberapa sekarang ada beberapa yang namanya apa namanya torikot ya, ada qadiriyah, ada yang namanya jadi nasabandiyah dan lain-lain. Menurut Pak Ustadz, menurut pandangan Pak Ustadz dengan adanya beberapa apa namanya aliran nasabandiyah dan ini menurut Pak Ustadz seperti apa pandangan Pak Ustadz? Ya, ada beberapa yang katanya apa ada saya kan karena saya awam ya jadi ada beberapa itu menurut Pak Ustadz pandangan seperti apa? Kemudian yang kedua karena ini seperti hal baru bagi kami di lingkungan kami ya, sebaiknya sikap kita dengan hal yang baru seperti ini apakah sikap kita sebaiknya seperti apa menyikapi hal yang seperti ini. Baik. Barangkali itu saja sebagai dua hal Baik. yang barangkali ini sehingga tidak menimbulkan sebuah kontroversi dan lain sebagainya. Padahal ini adalah ilmunya sama-sama punya apa namanya punya dalil dan lain sebagainya. Karena dengan izin mohon maaf dengan kemajemukan bukan masyarakat di kita ini belum semua bisa menerima. Benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dengan kemajemukan itu juga barangkali sikap kita sebaiknya seperti apa. Baik. Barangkali itu saja sih, Baik. Ustaz. Terima kasih. Baik, bagus pertanyaannya. Memang toriko itu banyak sekali. Ada toriko yang istilah kita mu'tabaroh yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Ada juga toriko yang macam-macam. Saya pernah dapat tugas menerjemahkan kitab dari BIN, Pak, Badan Intelijen, dari bahasa Arab ke Indonesia. Itu firqah-firqah di dunia Islam. Banyak yang sempalan-sempalan. Maka Nahdlatul Ulama mendirikan Jatman, Jam'iyah Ahlu Thariqah Mu'tabaroh, dipimpin oleh Habib Lutfi Pekalongan. Disitulah thariqah-thariqah yang dianggap sesuai dengan Al-Quran dan Hadis masuk ke situ, ada 40-an dah, termasuk thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah. Nah, itu pertama. Jadi pokoknya patokannya gini, patokan selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, Al-Quran dan Hadis, itu silakan diikutin. Yang kedua, bagaimana memang gini, amalan thariqah ini amalan khusus, Pak. Amalan khusus. Ketika banyak orang yang tidak menerima, ya wajar karena ini amalan khusus. Apa yang dialami di masjid ini sama dengan apa yang terjadi di lingkungan saya, Pak. Di lingkungan saya ada masjid yang dari dulu zikirnya sama tadi kayak Ustadz, baca subhanallah, baca istighfar sama gitu. Dan saya tidak mau merubahnya gitu. Saya tidak mau merubahnya, tapi saya tanamkan kepada masyarakat betapa pentingnya zikir la ilaha illallah. Jadi bagaimana seminggu sekali kita berzikir bersama-sama. Habis sholat nggak apa-apa, zikir umum aja. Bagi yang khusus, bagi yang mau zikir la ilaha silakan. Tapi karena Ustadz itu kan udah namanya orang tua kita, iyalah, memang itu ini sama lah. Kondisi di sini sama dengan kondisi lingkungan saya. Maka saya nggak mau merubah gitu. Saya nggak mau merubah, ya udah kalau saya jadi imam, ya saya baca subhanallah biasa. Gitu. Nanti setelah itu baru saya zikir la ilaha illallah. Tapi menanamkan kepada masyarakat ini zikir yang mahal sekali. Jadi gimana Ustadz? Seminggu sekali kita zikir bareng-bareng. Seminggu sekali. Nanti masing-masing yang penting udah ketemu caranya mereka masing-masing gitu. Jadi
kearifan lokal lah, kearifan lokal, dan itu perlu dilakukan oleh Abah Anom. Jadi Abah Anom kalau beliau sholat di masjid bukan masjid beliau, maka beliau itu setelah lagi habis sholat beliau mundur, zikir pelan-pelan, la ilaha illallah, nggak mengganggu dengan orang lain. Itu kearifan, gitu ya. Maka Abah itu menganjurkan hidupkan zikir ini dengan apa? Bangun masjid sendiri. Bangun masjid sendiri. Masjid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Dan alhamdulillah di Jakarta udah ada beberapa. Di antaranya di Jembatan 5 itu udah ada tuh. Jembatan 5 Nurul Huda itu zikirnya sudah seperti ini gitu. Jadi gitu. Jadi tidak saling menyalahkan lah ya. Tidak saling menyalahkan, tidak saling memaksakan. Dan zikir ini memang enggak zikir khusus gitu. Enggak bisa bagi orang yang enggak mau ya udah gitu. Kayak gini, kayak ada latihan khusus, Ya enggak bisa semua orang bisa ikut latihan khusus gitu ya, Oke? Enggak ada lagi. Oke, silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, kesempatan yang baik ini mari kita bedah walaupun waktu terbatas. Mungkin nanti digenreng supaya pernyataan kita yang barangkali meragukan. Mohon maaf, saya nggak punya seorang bicara umum saja, ya, supaya ketika zikir kita ikhlas. Ada lagi yang itu ketika orang berzikir maka dalam di Indonesia kita kenal ada toleransi. Dan toleransi antar umat beragama, yang kedua toleransi antar inter beragama. Internal kita itulah yang kita jaga Islamnya, terutama di masyarakat. Saya minta tolong pengertian dasar. Apa itu mazhab? Apa itu thariqah? Apa itu syariat? Kita tadi sudah tahu bahwa posisi sekunder jurnal itu ada nyambung kepada Rasulullah. Seolah, mohon maaf ya, saya barangkali yang menangkap seolah ada juga yang mengatakan Qadir Jalani, Abdul Qadir Jalani itu di atas Rasulullah. Tadi kita sudah tahu dari bahwa para wali itu adalah al-ulama warasatul anbiya, termasuk maka suatu hal yang baru ada juga yang mohon maaf yang ekstrim bahwa itu adalah bid'ah. Bid'ah itu memang artinya kepada suatu yang baru yang tadinya ada diadakan. Karena bila ada dua asal Islami dan Maulid itu kan juga Rasul meminta itu juga bila seperti apa. Maka kita posisi kita di mana? Oke. Nah kemudian ketika orang mengucapkan zikir, ya betul kemarin pada malam 17 Agustus kita berzikir. Ada juga yang meramaikan dengan caranya masing-masing. Dengan membangun nasionalisme dan simbol-simbol tertentu. Saya pikir ya bagus. Tadi benar Pak Ustaz katakan bahwa ketika berzikir sendiri memang saya dengar ceramah diantaranya malas dan sebagainya. Itu gangguan-gangguan yang barangkali memang melawan ada